Syarat wudhu yang 14 dan 15 ini syarat khusus bagi orang khusus. Bukan semua orang. Sampun mengaji. Nonton berang. Sudah, tak kasih contoh itu orang wudhu, kita wudhu sholat subuh saiki, oleh nggak? Boleh, karena kita sehat. Sehingga oleh itu kalau orangnya beser, itu tidak boleh. Nah, ya kan? Giling niku dilarang itu. Terus sekarang yang membatalkan wudhu itu nomor berapa? Nomor 1 lah. Iya, Mas. Sudah kayaknya nomor 1 itu. Laki-laki keluar darah. Kenapa kok mani tidak mewajibkan kan? Sudah itu. Nomor 2 kayaknya. 2. An-nakid atsani yang membatalkan wudhu yang kedua. Ini di mana-mana harus dihafal. Membatalkan wudhu itu ada 4. Ojo sampai kehafal. Karena ini dasar ya. Jadi yang membatalkan wudhu ada 4 hal ini. 1, ngulang dikit, keluar sesuatu dari 2 jalan. Salah satu di antara 2 jalan, dari kubul atau dari dubul. Normal nggak normal, keras, basah, kentut, semuanya membatalkan. Kalau nggak normal, ya contohnya kemarin yang tak kasih, laki-laki keluar darah, batal. Aku kok mau gede nih, batal. Mau itu keluar darah, kalau ambeien nggak normal, batal juga, sama. Jelas ya? Yang nggak membatalkan cuma 1, apa? Mani. Kalau mani nggak membatalkan wudhu. Nah, terus, tapi mewajibkan mandi. Oh berarti lihat aku atus stok gak usah wudhu. Nah dia atus kan gosok-gosok kemaluan kan? Iya, ya berarti batal wudhu ya. Kan gitu. Iya kan? Membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Nah, orang salah. Oh iya gitu. Orang salah anggapan kadang. Kon junub ya wong bengi, gurung atus besar ya. Saiki wis jam 6 isu, gak sah posone. Ndak sah. Junub itu gak membatalkan puasa, gak menghalangi puasa. Yang menghalangi itu bagi perempuan haid atau nifas. Kalau junub ndak. Keluar mani gak membatalkan puasa. Kalau caranya dalam kategori halal gak batal. Tapi halal ini bukan berarti misal istimna alias onani biadil halila, pakai tangan pasangannya, itu makruh, ya haram. Jadi onani kalau pakai tangan pasangannya, pakai tangan istrinya atau pakai tangan suaminya, itu makruh, tidak haram. Tapi kalau dilakukan puasa, haram. An-nakid atsani yang membatalkan yang nomor 2, zawalul akli, hilang akal, artinya tidak sadar. Sebabnya binaumin, sebab tidur. Orang tidur gak ada yang sadar. Masih pas tidur ngaji tetap gak sadar. Makanya oleh orang turu ngaji gak oleh ganjaran. Orang tidur mesu gak dapat ganjaran. Ini gak dapat ganjaran, gak dapat dosa. Orang tidur mesu gak dapat dosa. Orang tidur mencerai istrinya gak sah, gak sah cerainya. Binaumin au ghairihi, atau selain tidur, pingsan, koma ya, gila, hipnotis, sama hipnotis, gila termasuk. Akal ini berapa detik? Kadang-kadang ada orang yang melek ya, cuma bilang akal seperti ketrip kayak waktu kan tidur itu kan ketrip itu kan saking ngantuk ya, berarti walaupun melek tapi kok gak sadar gitu. Gak fokus, beda sih sama gak sadar sih ya. Itu mungkin gak fokus. Nah melek ya pasti sadar, cuman gak fokus dia. Ngelamun kan gak fokus dia. Illa, kecuali posisi tidurnya binaumi qaidin, tidurnya orang duduk. Mumakin, yang nempelkan mak'adatahu, apa ini? Bokong ini
Memakin maq'adatahu minal ardi, dari tempat duduknya, dari tanah, dari lemah. Ya harus sih, kursi termasuk. Misal kalau turun di kursi ini, tidur posisi silo kayak gini, ya batal. Jadi tidur yang tidak batal itu tidur yang dua bokongnya nempel. Kalau tidur yang separuh tok nempel bokongnya, batal tidurnya. Apa mana turu buka ya? Nah, jelas. Lek seumpamane turu tapi bokongnya ditutup diganjel nggih. Nggih penutup batal pisan pancet. Paham Mas? Jadi pokoknya tidur itu harus posisinya duduk. Termasuk tidur yang membatalkan tidur tahiyat akhir. Tahiyat akhir turu. Iki lek sing turu imame belain. Kaget imamnya diiling makmumi mulai turu, padahal imamnya gurung tahiyat akhir, gurung punya tahiyat akhir, imamnya langsung salam batal. Loh, sekarang tidur sama ngantuk yang apa sih, ngantuk banget itu kan kayak turu ada patokannya memang, kata ulama. Kalau kita masih dengar suara dan suara itu kita tidak jelas, tapi dengar cuma tidak jelas, kan kadang kayak ketelip itu perlu suara, cuma kita tidak paham orang itu ngomong apa, itu berarti ngantuk. Tapi kalau kita sudah plek dilu gak perlu suara belas, maka tidur itu. Jadi dilihat ketika kita posisinya duduk atau posisi berdiri, posisi apapun, celutuk-celutuknya ini kita kan masih merasakan, aku ini kerungu suara nih, uang ngobrol. Kadang kan gitu. Kita kalau lagi ngantuk banget ini, boleh posisi turu, kerungu ngomong, cuma kita sebelum tidur, engkau kerungu, tapi ya dengarnya kita meskipun tidak paham, itu masuk kategori bukan tidur. Tidak apa Sawa'un ata'adda bizawalil akli amla, batal karena hilang akal ini, baik sengaja, sawa'un ata'adda sengaja, bizawalil akli sengaja menghilangkan akalnya, mabuk berarti orang mabuk dengan sengaja, amla atau enggak sengaja. Wayakun zawalul akal binaum, hilang akal itu bisa jadi karena tidur memang enggak sadar, au junun atau gila, edan, au irma atau pingsan, au syukur atau mabuk. Orang mabuk itu kan masih bisa jalan, melek sih, ya kan, melek ngobrol, tapi akalnya hilang dia. Aulah bidalik atau yang semisalnya. An-nakid atsalits, yang membatalkan yang ketiga. Yang membatalkan yang ketiga, iltiqo. Iltiqo itu arti aslinya bertemu, tapi yang dimaksud sini ya bersentuhan. Basyaratai kulit rojulin wa mro'atin, kulitnya laki perempuan, satu harus beda jenis. Kalau sejenis maka tidak batal. Tapi kan ada orang sekarang yang error di otaknya, dia seneng sesama jenis, lanang ambil lanang, wedok ambil wedok. Apa batal salamannya? Apa batal bersentuhannya? Tidak batal. Cuman setiap bersentuhan maka hukumnya haram. Alasannya karena nafsu syahwat. Jadi sesuatu yang mengundang kita syahwat pada yang tidak semestinya, maka itu dihukumi haram. Nyekel ngene iki, yen ridho nyekel ngene iki wis nafsu gitu iki. Saiki gak nafsu sana. Kita iki lho nyekel dampar. Harus. Otak rusak. Dan bayangno opo nyekel dampar iki. Paham? Nah, ketika nyekel dampar dan syahwatnya bergejolak, haram nyekel deh. Dampar dicegah apa haram? Bukan damparnya yang haram, karena Anda otaknya konslet, kemudian nyekel tadi itu dibayangkan sesuatu yang haram. Tak boleh. Tembok tas dipelur, dilus-lus,
Pikirannya error, pikirannya haram. Paham nggak maksudnya? Nggak batal. Nah, kok batalnya kok tempo nggak batal? Loh, bagi dia nggak batal, bagi dia nggak batal. Cuman bagi yang sehat nggak haram, bagi yang nggak sehat jadi haram. Paham maksudnya? Jadi kulit ini poin pentingnya sama-sama kulit. Berarti kalau nggak kulit, rambut misal nyekel rambut wong wedok batal, nggak batal. Oh berarti gak apa-apa nyekel rambut. Siapa bilang nggak apa-apa? Kan nggak batal Ustaz. Bedakan antara bab yang membatalkan dengan haram bersentuhan. Ini babnya beda. Kalau sekarang yang kita bahas membatalkan, Anda pegang rambut perempuan nggak batal. Cuman haram dipegang. Kenapa? Karena bukan mahram. Enak nih kesimpulan kalau begini. Kalau rambut tak apa-apa berarti gak batal. Oh berarti gak apa-apa. Membelai rambut haram, hukumnya gak boleh. Iya kan? Ya lah rambut ibu Juni selain boleh berpahala. Kan orang-orang rabi itu satu kata Rasulullah, lek sholatin gawe siwak luwih apik dibanding 70 rakaat tanpa siwak. Dua, kalau dia sudah menikah luwih apik timbang 70 rakaat bagi orang yang belum nikah. Tiga, kalau orangnya pakai imamah, pakai kayak imam bonjol itu gampangannya, itu sholatnya lebih baik daripada 70 rakaat tanpa imam. Nah maksudnya wis rabi imamahan siwakan. Oh menang ado. Jomblo gak siwakan gak imamahan kalah ado saya. Rong rakaat tapi kalah jauh. Nah maksudnya. Tapi jomblo iso apa? Jomblo iso cuma dua. Gak imamah tapi gawe siwak. Nek sing rabi menang telu ya. Hah? Termasuk siri. Ya, pokoknya rapi maksudnya. Yang penting sah. Bener sih. Yang penting sah menurut syariat. Dari ulama, apa sholatnya wong sing rapi iku pahalanya gede. Soalnya wong sing rapi iku sing dipikir akeh. Tidak mungkin wong rapi iku mikir apa? Mikir aku dewi. Tidak ono. Kalau ada orang rabi mikir awal dewi, ya kayak tadi, wong nyekel ngene nafsu kongslet. Berarti kok bapak-bapak kongslet, bapak-bapak error. Jadi kulit yang disentuh, gigi tidak batal gigi. Jadi kita nyentuh giginya perempuan, sopo gelem dicekel untune. Untune bojone lho gak gelem. Iya, jadi tak cekel untune deh. Apa kan gelem deh. Ya kok. Apa mana posisinya sing wedok duwe wudu di, lu tambah. Ngamuk-ngamuk dicekel. Aku mari wudu lho Mas aku Mas. Gak batal iki, gak urus masa gak batal, gak gelem apa. Tiga yang gak batal, kuku gak batal, megang kuku. Jadi kuku sing wedok dicekel gak batal. Timbul pertanyaan. Lek arek wedok potong kuku, potong rambut, rambutnya aurat apa enggak? Kukunya aurat apa enggak? Mu'tamad yang paling kuat aurat. Ma yahrum nadharuhu muttasilan, yahrum nadharuhu munfasilan. Barang iku lek didelok ketika nempel iku haram, maka ketika pisah otomatis juga masih haram. Maka jenengan yang punya istri, yang punya anak perempuan, lek kate potong rambut ojo sembarangan. Jangan sembarangan. Lho di satu di tempat potong rambut wedok satu. Dua, antisipasinya, Mbak, bungkusan rambut ini, Mbak. Bungkus rambutnya dibungkus. Diapakan terus terserah. Dipendem boleh, dipendem biasanya, dipendem. Kalau nggak dipendem dibakar, biasanya dibakar. Dipendem atau dibakar. Paling aman dipendem lah, dibakar modeni. Dipendem dia mana sih dipendem? Dikubur. Termasuk laki-laki kalau sedang bersihkan rambut kemaluan, tidak boleh rambut kemaluan dibersihkan, berantakan,
di kamar gak disapu, sing nyapu pembantu nih haram sing nyapu delok. Jadi pembantu nih rambut melungker gitu. Rambut melungker itu kan rambut bagian dalam aja. Iya kan? Rambut bagian dalam, rambut apa itu namanya? Kelek. Lah rambut ini gak mungkin melungker, rambut ini gak mungkin melungker kayak gitu. Pasti sing ngewangi kan mikirnya lah apa ini? Di kamar pakai rambut melungker gini kan itu. Paham bahasa? Loh, tapi kan kita nggak nafsu melihat rambut. Ojo gawe istilahnya patokan kita nafsu enggak. Ada salaman dengan perempuan umur 70, tak jamin nggak nafsu. Justru ada nafsu error. Iya kan? Harusnya kalau sama teman jenis kan nafsu. Tapi karena sudah berumur, maka error kalau nafsu kita dengan orang yang umur 70 tahun. Cuman haram hukumnya. Masih gak nafsu. Loh, aku gak nafsu itu haram. Ini bukan masalah nafsu atau tidak nafsu. Islam itu membatasi kontak fisik alias salaman dalam hal ini, persentuhan laki perempuan. Itu batas awal ada, tapi akhir tidak ada. Batas awalnya kapan? Ketika sama-sama besar. Sama besar ini menarik lawan jenis. Patokannya balik, bukan. Umur, bukan. Patokannya postur tubuh. Ini yang harus diingat. Soalnya misal arek zaman saiki cilik-cilik lek delok. Mungkin enggak semuanya sih. Ono arek SD umur kelas 5 SD misal. Ada cilik sih anu Cak Zaki. Zaki itu kelas 4 SD, sekarang umur 10 tahun belum balik memang. Tapi secara umur balik itu terjadi bagi laki-laki ketika umur 9 tahun. Paling cepat 9 tahun. Paling akhir ya 15 tahun. Saiki ono arek umur 13 tahun. Perawakannya cilik. Didelok gak menarik lawan jenis. Gimana hukumnya? Salaman dengan dia tidak haram. Loh, ini umur 13. Umur 13 loh ini. Kok iso ambil salaman si umur 10 tahun jadi haram? Karena yang 10 tahun bisa jadi awalnya gede, bisa menarik lawan jenis. Jadi patokannya bukan umur. Patokan bukan umur, patokan bukan balik, tapi patokan adalah tadi bisa menarik lawan jenis apa enggak. Sekarang kan banyak orang error, Ustaz. Maksudnya, ono wong lanang-lanang nang anak cilik seneng. Ada umur 6 tahun diperkosa, umur 7 tahun diperkosa. Itu kan berarti sudah menarik lawan jenis, tidak menarik lawan jenis. Hanya konsletnya khusus pada dia tok kan. Itu nggak bisa dijadikan patokan. Jelas ya? Masuk ayu, ono arek wedok umur 7 tahun, ayu nemen, cilik, normal gak bakal nafsu. Loh, tapi kok ada nafsu? Berarti dia ada sesuatu di otaknya yang gak beres. Jelas ya? Jadi patokannya itu pakai tubuhnya menarik lawan jenis atau tidak. Dan akhirnya kapan? Akhirnya gak ono. Sampai umur piro? Ya Allah, sampai umur piro. Oh berarti haram salaman laki perempuan, haram. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Kalau bukan karena mahram, maka tidak boleh salaman laki dengan perempuan. Tapi ya Allah, kiai salaman ambil muridnya, ya Allah. Padahal ingat timbul pertanyaan kayak gitu. Jadi Taufik, Kak Bopo, jadi kiai ini, bisa kiai ini ngomong, aku gak nafsu. Gak nafsu, jadi Taufik goro. Lo ngomong aku gak nafsu goro, anakku lu akeh. Anakmu akeh kan bukti kalau kamu punya nafsu. Lalu terus siapa? Sudah gak usah salaman. Tapi babnya kita adalah kita membahas fikih. Bukan babnya kita adalah menyalahkan orang lain. Kalau orang melanggar syariat sudah bisa diikuti, kuncinya dibunuh. Ibu melanggar, sekarang melo, kan kalau melo sing aneh-aneh, aku melo sing genah, selesai sudah. Kalau mau diskusi ilmiah, ya tinggal tunjukkan dalilnya mana. Kan nggak beres. Oh di hadis itu ada. Iya, dari Mas Adi itu saya hati ini nggak usah. Tanya salaman laki perempuan pakai hadis. Karena saya juga belajar dikit-dikit masalah HTI, ternyata HTI itu memang memperbolehkan salaman antara laki dengan perempuan. Dan ternyata tidak ada.
ada memang. Hadisnya tidak ada. Salaman laki perempuan itu tidak ada. Artinya Kanjeng Nabi itu nggak pernah bersalaman laki dengan perempuan. Sampai dibilang dalam hadis, orang itu kepalanya dijojo gawe besi itu luwih apik daripada tangan orang laki-laki harus bersalaman dengan perempuan yang bukan mahram. Alasannya kenapa? Ya alasannya sekarang meskipun kita nggak tahu ya kasusnya kiai yang katanya mencabuli siapa santriwatinya, berapa santriwati wallahu alam. Aku jarang ndelok berita, cuma ono berita seliweran tok ya wis mari ngono ae. Cuman kadang teman-teman cerita, yo kok ono kiai mencabuli. Loh, saat temen ini bukan masalah heran atau tidak, tapi lebih ke Kanjeng Nabi itu udah ngasih aba-aba, ngasih kode. Uang itu lek zina, orang itu kalau zina, orang itu kalau mencuri, dipastikan saat bermaksiat imannya hilang. Loh dari Ustadz kok loh, ketika maksiat imannya hilang memang nggak ada, sama Allah dicabut, membuat dia berani melakukan maksiat. Karena kalau imannya masih ada, imannya masih utuh, imannya menyelamatkan dia. Oh kadang butuh Ustadz, butuh kiai, wedi kok, katanya maksiat wedi. Kenapa? Imannya urip. Kadang sing ustad, sing kiai, kendel maksiat. Kenapa? Ya karena kalah dengan nafsunya, imannya gak nyala dia. Nah terus pertanyaannya, ya apa caranya kita supaya kita sadar terus, supaya kita ada rasa takut terus. Sing paling gampang, jangan pernah keluar dari kumpulan sing api. Sekarang kita masih itu apa sih? Ya karena kita berada di kumpulan yang kurang baik. Tapi lek koncone ngajak ngaji, ngajak sholat, ngajak zikir, kan maksiat lu gak kober gitu. Apa katanya? Lu ayo saiki wayahe ngaji. Oh iya sih. Saiki wayahe sholawatan, saiki wayahe gak ono kesempatan dhewe maksiat. Paham ya? Jadi kulit, kemudian beda jenis, kemudian sama-sama besar, kemudian ajnabi itu apa tadi? Gak ada hubungan mahram. Kemudian tanpa hail, tanpa penghalang. Berarti kalau ada penghalang tidak batal, tidak haram. Tak bahas haram itu aja. Berarti awak dhewe nyekel wong wedok, nyekel pupune. Nyekel pupune wong wedok kayak kelambi. Gak batal kan? Tidak. Berarti gak apa-apa. Enak ya. Belajar bahasa penting. Kan sama. Pupu tangan, padha apa enggak? Sama aja, artinya sama itu ya satu tubuh. Maka kontak fisik hukumnya haram sudah. Jadi nggak ada alasan lek salaman nggak apa-apa, nggak ada. Coba gampangan ini, kalau kita ingin bahasa kita, ustadz atau tokoh yang menyatakan tidak apa-apa salaman dengan yang bukan mahram, misal dengan alasan barokah, opo. Coba tinggal ditantang untuk supaya setelah ustadz itu salaman sama santriwatinya, kongkon imam sholat tanpa wudhu, tak kira ini gelem, mesti wudhu. Oh ya, kalau kembali salam do, jadi gak apa-apa. Yuk gak anu, tapi itu pasti ngeluh karena dewe pasti. Gak mungkin kita kalau salaman sama orang tua kita, mari salaman, masuk kata ini untuk mana kan enggak kan? Nah, kita salaman dengan istri kan batal satu. Itu bukti kalau sama istri batal. Kenapa? Karena bukan mahram. Terus kok masih boleh atau kok boleh? Karena kita diikat dengan pernikahan. Nanti enggak bikin haram salaman ya Nabi yo. Paham sih? Kotor dan bisa. Dikasih penghalang saja, misal salaman, dikasih penghalang yang kira-kira itu tidak merasakan sentuhan. Itu boleh apa enggak? Itu biasanya terjadi pada ulama. Ketika ulama mengakal, artinya nyari solusi. Kan biasanya orang itu nyari barokah, ya kan? Nah, yang pernah saya lihat sendiri Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Itu beliau tangannya dibelem
Belebet. dibelebet pakai sorban sampai kayak wong perbanan gede. Dan beliau nggak ini bahasa nggak tangan beliau tinggal ditaruh di kursi yang ada apa? Setiap daripada minum. Tapi kalau kita lihat ada misal kiai ambil bunyai, ustadz ambil ustadzah, habib ambil syarifah atau siapalah yang tokoh yang mereka sama sepuhnya, kemudian mereka salaman. Itu gimana kita melihat yang fenomena kayak gitu? Kalau sudah antara ulama dengan ulama, itu kita taslim sudah, kita sudah pasrah. Antara kiai ambil bunyai, mereka lebih tahu dengan hukum mereka. Pasti ada faktor lain yang mungkin bahkan kita nggak tahu. Bisa jadi saudara sesusuan, bisa jadi ada hubungan dari saudara sesusuan bukan mereka, tapi mbahnya, tapi anunya kan gitu. Dan kita kan nggak tahu. Sebagai contoh Bapak Anissa, tahu kan Bapak Anissa di Pontianak, usia 100 lebih, tapi kiai siapapun, ustadz siapapun yang sowan, salaman sama dia. Ada habaib yang saya tahu mungkin beliau tidak salaman kayak Habib Taufik, itu masih tidak salaman sama beliau, mungkin lebih jaga ke syariatnya. Tapi saya punya guru Habib Segaf salaman sama Bapak Bisa. Kenapa? Ya tadi babnya sudah beda. Tapi lah santriwati fitnahnya gede, iya benar saya. Semua pasti nggak nafsu ambil muridnya dewi, wake kiai umur 40, umur 50, salaman Nabi umur 20, umur 15, kalau ini ngomong gak nafsu. Ayo teman kan gak nafsu bahasa. Ya saya. Apa mana dengan sekarang model saiki, gaya pakaian saiki, subhanallah sudah. Pakaian itu gurung salaman itu sudah menarik syahwatnya siapa? Laki-laki. Apalagi ada kontak fisik. Makanya kenapa syariat membatasi? Karena syariat sangat tahu. Bahasanya Quran bukan mengatakan wala taznu, ojo zina, enggak. Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati perbuatan yang perbuatan itu membuat kamu berani melakukan perzinahan. Maka salah satunya tadi joro saiki pacaran, joro saiki jabatan tangan, WA-an, DM itu DM sama ya. Itu sama semuanya. Makanya ada ujian. Hidup itu gak mungkin tanpa ujian. Masing-masing setiap fase ada ujiannya. Dan fase yang muda-muda ujiannya dalam urusan percintaan tadi itu. Dan rata-rata tumbang di situ mereka. Waduh, ayo maksudnya nempel. Gak boleh tapi nempel ya. Ono kerjaan gak nempel maksudnya. Menakol. Kan nempel. Sebenarnya ojek-ojek itu sama. Makanya sekarang kan canggih sudah. Ojek perempuan ada sendiri kan. Kita kan bisa, lo nggak tahu nggak aplikasi sih. Cuman dulu pernah tak delok kating golek ojol ya. Sing nyopir wedok sing joki. Bahaya tuh Purwosari viral itu aku. Teko Bangil. Saya keburu pulang gak nemu kendaraan. Nyari ojol. Masih nemu itu kan kita bisa kayak membatalkan bisa kan, membatalkan apa nyari ulang gitu tuh bisa lupa. Santai aja mas ini sisi normalnya masuk yang tinggi ini apa sih gitu Ada bakso beneran. hamil. Jadi salaman tadi tidak boleh sudah. Tapi kalahnya kita lebaran. Kabeh di salaman. Kalahnya kita lebaran. Salaman kabeh di salaman. Alasannya klasik, mulai maksa gurune lahir sampai kate mati alasannya podo kabeh. Gak enak. Sampai umur piro jawab gak enak. Sampai umur 70 jawab gak enak sih. Terus mulai kan gitu kan karena kan kita tahu enaknya dari kamu betul binatang harus orang jomblo, orang luar yang nggak sekolah sehingga berpendidikan agama kan mereka salaman
Karena mereka meyakini ya biasa, bahkan cipika-cipiki biasa. Lah kok iso sing ngerti agama melo-melokan iki ya apa iki? Ini kalau kata Rasulullah wahan. Apa wahan itu? Kata Nabi Muhammad astagfirullah saya lupa. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan itu faktornya dua yang membuat iman itu lemah. Secara makna wahan itu lemah iman. Apa? Satu, terlalu cinta kepada dunia. Lu oleh kadang cinta dunia, tamat kan. Kalau kadang iling kata Allah di Injil, kalau tidak di Taurat. Allah bilang kepada Nabi Isa kalau di Injil atau Nabi Musa di Taurat, ya Musa atau ya Isa, wahai Musa, wahai Isa, inna ahwana ma ana soniq bil alim idza ahabba dunya an ukhrija halawata munajati min qalbi. Jadi Gusti Allah paling enteng sesuatu yang aku perbuat kepada tokoh masyarakat ahli agama. Ketika ahli agama itu cinta dunia, bayangkan ahli agama ketika cinta dunia yang paling mudah tak buat kepada mereka apa? Tak ambil nilai nikmat dalam ibadah. Karena sejatinya yang bisa nikmat ibadah kan ustadz kiai kan, orang yang tahu agama kan itu. Orang kalau nggak tahu agama, nikmat ibadah dari mana? Tidak mungkin. Maka semakin orang itu tahu dengan ibadah, tahu dengan agama, semakin dia menikmati ibadah. Kan itu. Orang yang bisa menikmati sepak bola, ya jelas orang yang cinta dengan sepak bola. Kalau nggak suka sepak bola, dari mana dia menikmati? Maka seorang alim harusnya orang yang paling bisa menikmati ibadah. Tapi ketika sudah di hatinya ada cinta kepada dunia, tak ambil nikmat itu. Ibadah kayak apa? Kalau kadang mikir ya Allah, sampai kayak mobil. Cinta dunia menghalangi seseorang dari dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan kadang orang menyalahfahami, salah paham. Dalam keterangan yang kayak gini, mereka mengambil kesimpulan, oh berarti agama melarang kita kaya. Enggak. Agama melarang kita kerja. Enggak. Yang dilarang itu hubbud dunya, cintanya kita itu yang dilarang. Lek mau nggak seneng dunia, artinya orang itu nggak cinta kepada dunia, prioritasnya kan akhirat. Lek prioritas akhirat buktinya di mana? Contoh paling gampang, zakat perhatinya deh. Contoh paling gampang itu. Oh zakat ya, piro saiki 2 juta, betul. Piro saiki 10 juta, betul. Piro saiki kan? Itu sudah nggak ada cinta dunia. Dia tahu oh, kewajiban di situ. 2, kerjaannya tidak menghalangi dari kewajibannya kepada Allah. Gak ono ceritanya wong kerja model apa masih duwe akeh, mari ngono apa salat telat, gak ada. Yang membuat salat telat itu bukti kalau dunia mempermainkan dia. Kalau bahas sama anak ngaji, sama anak wajib tak bilang, nah kamu itu nggak punya HP kan? Punya Ustaz? Nah, kamu nggak punya HP? Ada Ustaz di rumah. Kamu nggak punya HP, tapi HP yang punya kamu. Maksudnya Ustaz, kamu punya HP, kamu yang kontrol HP. Ya benar, dikontrol HP. Maksudnya dikontrol. Jangan sampai HP waya aku istirahatku kurang. Waya aku kumpul ambil konco, kumpul ngerasa kurang. Enggak. Justru ketika kalian dimiliki oleh HP, kalian dipermainkan oleh handphone tadi itu. Itu yang terjadi sama kita sekarang ini. Kalau handphone saja bisa mengatur kita, apalagi cintanya kita kepada dunia. Diatur oleh dewi. Padahal sekalian kan Ustaz kan setiap Sabtu kita ngaji bareng. Ustaz Nadin itu, Ustaz Khalil, Ustaz Maulana, Ustazah, Ustaz Febi, kita ngaji bareng. Ustaz Rotik. Ya apa Ustaz? Aja nak Gusti Allah ini dunia ini digawe kaya obat Ustaz. Enggak mudu. Apa Ustaz? Tak undang Ustaz. Ya cek ngajari cek enak, cek serius Ustaz, cek ngerasa awak dhewe Allah. Lah mikir dunia tok akhirnya kayak iso ngajar. Jadi kan saiki duit tabungan sak miliar Ustaz. 2 miliar, 3 miliar, kepane gak ngajar Ustaz. Sibuk apik. Moro-moro izin Ustaz, langganan teko. Izin Ustaz, iki totalan Ustaz, izin balik izin dari kan Ustaz. Gara-gara
Jadi pusat sing maksudnya pikirannya anu, boten pusat dulu ya kita rajin ngajar dulu Ustaz. Enggak ono cerita tadi kayak gitu nggak ada. Itu hanya omongan orang yang belum punya uang banyak ini deh menurut. Tapi ketika uangnya semakin banyak ya sudah. Kenyataannya kan di situ. Buktinya apa? Jarang kita temui wong sugih gelem ngaji. Jarang. Ada, cuma kalau dipresentasekan orang punya uang sama orang nggak punya uang, berapa perbandingannya? Sing nggak duit, kokon ngaji, sergap. Apa? Nganggur soalnya. Iya kan? Makanya pas kulo ngajar kapan nanti? Jadi kan sih apa sih? Menegak. Jadi pengangguran kabeh kayak ini. Karena memang nganggur akhirnya ngaji. Tapi orang yang sudah tadi sudah. Istimewa orang nganggur. Istimewa orang nganggur. Kayak di film itu. Kamu sibuk apa sekarang? Saya pengangguran. Dengan pede jadi ngomong pengangguran. Kok bisa Anda pengangguran ini bangga? Kenapa nggak bangga? Jarang loh orang nganggur itu. Harusnya kita syukur karena banyak waktu luang seperti kita. Gitu, kalau betul bisa omongan error ini kadang. Ngomong dikasih kenikmatan. Ya. Ini paling enak tadi sudah. Sehingga nggak salah kan, tapi kasih kayak kode gitu. Dan ingin ngerti harta sing apik. Harta sing apik apa? Harta yang ada di tangannya orang yang soleh itu harta paling bagus. Sudah. Sehingga kalau kita datang ke rumahnya orang kaya ataupun orang biasa ataupun orang miskin, soleh, dan dia mengeluarkan uangnya atau mengeluarkan makanan, itu barokah. Teko nang omahe wong sugih, sing soleh nama, itu barokah panganan. Berarti nggak apa-apa kita sowan ke sana. Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya oleh duit. Ini masalahnya DT, wong soleh gak masalah, masalahnya di Anda. Kalau kita datang ke kiai, gak mungkin kita mengharap uang. Tujuannya apa? Dongo kan? Nah, harusnya kita datang ke orang kaya sing soleh tadi itu tujuannya bukan harta. Apa? Tadi barokahnya. Tapi kan sekarang sudah bergeser, niat itu semakin bergeser semua sekarang sudah.